Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustalah hadis berkaitan contoh sahiri goerihi. Yang ketiga yaitu hadis hasan lidzatihi atau hadis lemah yang isinya setuju dengan salah satu ayat Al-Quran atau yang cocok dengan salah satu dari pokok-pokok agama. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, "Tanazzafu fa innal islama nazifun." Ibnu Hibban. Artinya, berlaku bersihlah kamu karena sesungguhnya Islam itu bersih. Hadis ini lemah karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Raul Al-Ambari. Dia suka meriwayatkan hal-hal yang ajaib dengan nama orang-orang kepercayaan. Riwayatnya tidak diterima. Sungguh pun begitu mana hadis tersebut setuju dengan salah satu pokok agama, yaitu bahwa kita mesti menjaga kesehatan kita. Salah satu daripada jalan-jalannya ialah kebersihan. Oleh karena hadis itu dikuatkan dengan salah satu pokok agama, sedang ia lemah, maka dinamakan sahih li ghairihi. Kemudian contoh yang D. Contoh bagian ini adalah seperti hadis wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Artinya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis tersebut ada diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Zaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya dari sahabat-sahabat Anas, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Firasy ya. Kemudian Ali, Ibnu Umar, Abu Bakar dan Abdullah bin Amr. Tetapi dalam semua sanadnya ada rawi yang tercela dan ada yang diperselisihkan. Salah satu daripada sanad-sanadnya yang enggak kuat, sedikit di antara yang lemah itu ialah An Sofwan bin Sulaimin An Sa'id bin Salamata min Ali Banil Azraqi Anil Mughirah bin Abi Burdata wa huwa min Bani Abdiddari annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabu fil bahri wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atisna apatanawaddu apana tadawaddu bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis riwayat Imam Malik. Artinya dari Malik, dari Sufwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, dari keluarga Bani Azraq, dari Mughirah bin Abi Burdah. Dan ia ini dari Bani Abdil Bar, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah telah berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut dan kami membawa bersama kami sedikit air. Maka kalau kami berwudu dengannya, tentu kami akan dahaga. Karena itu, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu bersih airnya, halal bangkainya. Susunan sanad hadis tersebut: 1. Malik, 2. Sofwan bin Sulaim, 3. Sa'id bin Salamah,
4. Al-Mughirah bin Abi Burdah. 5. Abu Hurairah. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi-rawi yang ada dalam sahih ini, kata Ibnu Athir, kepercayaan semua. Tetapi Ibnul Daqiq Al-Id menunjukkan sebab-sebab kelemahannya, yaitu 1. Kemajhulan. Syahid bin Salama dan Mughirah, majhul artinya yang tidak diketahui. Di sini maksudnya tidak diketahui ada yang meriwayatkan dari Syahid selain Sofwan bin Sulaim, dan tidak diketahui ada yang meriwayatkan dari Mughirah selain Syahid tersebut. Kedua, perselisihan tentang nama Said bin Salama, yakni ada yang menganggap dia itu bukan dari keluarga Banil Azraq. Yang ketiga, hadis itu mursal, yakni gugur nama seorang sahabat karena dari jalan lain Yahya bin Sa'id meriwayatkan dengan mursal. Yang keempat, mutarib, yakni goyang, maksudnya diperselisihkan tentang rawi-rawi, yaitu ada yang berkata Yahya yang meriwayatkan dari Sa'id, dari Mughirah, dari seorang laki-laki dari Bani Mudliz. B. Ada yang berkata sanadnya begini. Yahya dari Sa'id, dari Mughirah, dari bapak Mughirah, yaitu Abu Burdah. C. Ada yang menerangkan mestinya begini. Yahya dari Sa'id, dari Mughirah bin Abdullah atau Abdullah bin Mughirah, D, dan lain-lain lagi. Semua cacat diunjukkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id ini sudah dibantah oleh ulama. Alhasil sanad itu diperselisihkan oleh ulama-ulama ini menunjukkan bahwa hadis itu tidak begitu kuat sanadnya, tetapi isinya diterima baik oleh ulama-ulama. Berkata Imam Malik, sesungguhnya kemasyhuran hadis ini di Madinah, tidak perlu kepada sah sanadnya walaupun ia tidak dibantu dengan yang lain. Berkata pula Imam Az-Zurqani, hadis ini adalah salah satu pokok dari beberapa pokok Islam yang diterima baik oleh imam-imam. Ulama-ulama menerima hadis ini dengan baik. Dengan hadis ini dengan tidak memandang kepada sanadnya, tetapi memandang kepada maksudnya yang sesuai dengan ayat Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Artinya, dan Allah menurunkan atas kamu air dari langit karena ia hendak membersihkan kamu dengan air itu. Ayat ini menunjukkan bahwa air yang diturunkan atau yang diadakan Allah itu suci, bersih. Air laut juga Allah yang mengadakan, jadi air laut juga bersih. Tentang sabda Nabi, yaitu halal bangkainya, itu cocok pula dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Innallaha dzabaha ma fil bahri li bani Adam. Ad-Daruqutni. Artinya sesungguhnya Allah telah menyembelih binatang yang ada dalam laut untuk Bani Adam. Itu hadis riwayat Ad-Daruqutni. Maksudnya ikan dan lain-lain binatang yang hidup di laut sudah teranggap disembelih. Jadi boleh kita makan dengan tidak disembelih lagi. Inilah yang ditunjukkan dengan perkataan bangkai-bangkai yang tersebut dalam hadis riwayat Malik tadi. Karena hadis riwayat Malik ini diterima oleh ulama dan karena ia dikuatkan dengan beberapa keterangan ayat Al-Quran dan hadis, maka ia dinamakan sahih li ghairihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.